Halo teman-teman, selamat bergabung dengan Tiang lagi ya di channel Murah Hati Channel di YouTube ya. Nah, jadi di video kali ini Tiang mau membahas pertanyaan dari teman-teman ya yang komen di kolom komentar di video Tiang sebelumnya ya. Ada sih beberapa pertanyaan yang mungkin Tiang bisa bahas untuk video Tiang kali ini ya. Jadi teman-teman, semoga yang nonton video Tiang ini mendapatkan manfaat apa yang teman-teman tahu cari tentang informasi di negara Ceko. Nah, oke teman-teman, sebelumnya salam kenal ya yang belum kenal ya dengan Tiang Pamurangi di channel Murah Hati channel ini. Nah, jadi teman-teman, eh, yang pribadi sih belum ada setahun di sini ya bekerja. Jadi yang baru kisaran ya 8 bulan jalan lah bekerja di sini. Dan kebetulan yang bekerja di pabrik ya. Dan sebelum yang berangkat ke sini ya, Tiang sempat juga punya usaha ya, ya mungkin yang belum kenal Tiang atau mungkin yang belum tahu latar belakang Tiang sebelumnya ya, Tiang waktu di Bali, Tiang asli Singaraja tapi waktu itu sempat merantau ke Denpasar ya lumayan lama juga ya di Denpasar, dan Tiang sempat juga punya usaha ya, usaha printing lah atau percetakan seperti itu. Nah di sana Tiang sempat menjalankan usaha itu dan sempat punya karyawan juga seperti itu. Pada pada suatu saat ada COVID ya, memang betul-betul COVID itu titik balik Tiang ya, keadaan berubah ya 180 derajat. Jadi Tiang masih ada utang waktu itu, dan akhirnya Tiang tidak bisa mempertahankan usaha Tiang percetakan itu karena memang apa namanya, Tiang sempat beli tanah juga, sempat mencicil tapi belum selesai cicilan, udah COVID ya, dan tabungan juga nggak punya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan teman-teman yang nonton video-video Tiang ini ya mudah-mudahan ya mendapatkan manfaat lah dari video-video Tiang, dan mudah-mudahan yang berdoa bagi teman-teman yang eh, menonton video Tiang niki dan ingin bekerja di negara Ceko, mudah-mudahan mendapatkan jalan yang terbaik dan segera bisa berangkat ke negara Ceko. Tapi sebelumnya Tiang mohon maaf, eh, Tiang itu bukan agen ya, karena ada beberapa teman juga yang menanyakan gimana sih cara berangkatnya ya, seperti itu ya. Tiang sebetulnya bukan agen ya, jadi kalau teman-teman sekedar menanyakan itu mungkin Tiang bisa bantu, apa yang Tiang tahu itu yang Tiang nanti sampaikan seperti itu ya. Nah mungkin untuk video Tiang kali ini ya, Tiang akan membahas ya dari salah satu temennya yang komentar di channel Tiang ya, ada nama @junta panda seperti itu ya. @junta panda, terima kasih atas komennya ya, telah berpartisipasi di channel Tiang, di Ngurah Hati channel, di kolom komentarnya pertanyaan seperti ini. Maaf Om, mau nanya, kalau kursus bahasa Inggris, ya ini tentang bahasa aja ya. Kalau kursus bahasa Inggris 3 bulan udah bisa nggak buat bekal kerja di Ceko seperti itu ya. Mohon pendapatnya Om, terima kasih seperti itu. Ya buat saudara Junta Panda ya. Jadi kebetulan Tiang bercerita di video-video Tiang ini kan Tiang menceritakan pekerjaan tentang yang Tiang alami. Jadi kebetulan Tiang bekerja di sebuah pabrik ya, sebuah pabrik bukan di pariwisata seperti itu. Dan kayaknya sih yang kalau di Ceko itu kebanyakan pabrik ya. Ya Ceko itu adalah mungkin kalau teman-teman belum tahu ya, itu tepatnya di negara Eropa. Jadi negara Ceko ini ada tengah-tengah, nanti teman-teman bisa cek di ya di Google atau di mana kan, atau mungkin di YouTube seperti itu ya. Negara Ceko ini ada di tengah-tengah ya, di antara negara-negara lain ya, dan berbatasan langsung dengan Jerman seperti itu. Ada Jerman, ada Austria ya, Austria, negara Austria bukan Australia ya, Austria. Jadi yang juga waktu apa namanya, nyampe sempat transit di Taiwan ya, dari Bali ke Taiwan, terus ganti pesawat, eh, turunnya di Vienna, itu artinya di negara Austria. Jadi bandara udaranya namanya Vienna seperti itu di sana, karena tempat yang ini lebih dekat lah dari
dari bandara itu ketimbang ke Praha. Praha itu ibu kotanya eh, negara Ceko ya, tapi tiang belum tahu sih informasinya apa nama bandara yang ada di Ceko ya. Ya, jadi kembali lagi ke Junta Panda ini ya, menanyakan itu tentang bahasa. Baik, untuk eh, teman kita ya namanya Ed Junta Panda ya. Jadi begini, Ed Junta Panda ya. Jadi kalau masalah bahasa itu, kalau menurut Tiang sih nggak begitu lah ya, seperti itu untuk bahasa di Ceko. Karena gini teman-teman, untuk di negara Ceko itu eh, eh, sebagian besar itu pakai bahasa Ceko dia, nggak bahasa Inggris. Nah, jadi kalau teman-teman mau kursus bahasa Inggris bisa juga. Tapi tidak, gimana ya? Karena yang kita tahu bahasa Inggris kan penting ya, penting juga. Ada ini bahasa internasional ya. Ya kalau bisa, walaupun tidak sempurna sekali, ya minimal tahu, cukup dah, walaupun tidak kursus itu. Tapi kalau teman-teman mau memutuskan kursus juga lebih bagus lagi seperti itu ya. Karena kalau di sini pun mereka itu kebanyakan tidak pakai bahasa Inggris. Ada paling satu dua ya kalau di pabrik yang bisa bahasa Inggris cuma ya berapa ya? Cuma 2 orang kayaknya. Itu pun bahasanya tidak maksimal ya. Seperti itu. Mungkin sama kayak kayak tiang pribadi atau kebanyakan orang ya. Tiang bisa nggak bahasa Inggris? Kalau kalau dibilang bisa juga enggak ya, karena yang sempat waktu sekolah kan dapat bahasa Inggris ya, minimal tahu lah dikit-dikit. Tapi untuk merangkai kata itu kan nggak begitu yang bisa ya. Nah, tapi untungnya ya untuk teman-teman kalau bekerja di negara Ceko di pabrik itu untungnya tidak pakai bahasa Inggris seperti itu, tapi bahasa Ceko. Tiang pun tidak bisa bahasa Ceko. Dan kalau teman-teman mau kursus bahasa Inggris juga alangkah bagusnya juga ya. Tapi imbangi juga dengan belajar bahasa Ceko, minimal tahulah bahasa-bahasa Ceko, bahasa dasarnya seperti itu. Bahasa dasarnya Ceko ya gimana caranya kan, karena untuk guru bahasa Ceko mungkin jarang ya di Indonesia. Ya bisa teman-teman cari di YouTube ya, untuk bahasa Inggris minimal ya yang umum-umum tuh bahasa Cekonya itu eh, Dobre Ranu artinya selamat pagi gitu seperti itu yang sering yang ucapkan itu biasanya kalau pagi-pagi mulai bekerja kan jam 6, jadi tiang jam 6 sebelum jam 6 harus sudah berada di pabrik seperti itu. Kalau ketemu banyak teman dari Ceko, kita nyapanya itu Dobre Ranu gitu loh. Eh, ada juga lebih lebih gini sekali ya, Dobre Den. Tapi kalau teman-teman udah bekerja di sini dan sudah kenal sama teman-teman yang sesama bekerja di pabrik, mungkin orang-orang Ceko gitu ya seperti itu kita kadang nyapanya ahoy gitu, ahoy gitu. Kalau kita ketemu ahoy, kalau pagi-pagi biasanya yang sering menyebutnya dobre ranu, arti selamat pagi artinya. Tapi kalau sudah mau pulang itu kan atau mungkin jam istirahat ya, kalau kita itu ahoy gitu. Kalau lebih akrab lagi ciao ciao seperti itu. Nah jadi menurut dia teman-teman nggak usah terlalu khawatir ya tentang bahasa gitu, karena pengalaman dia yang pribadi juga sebelum berangkat ke Ceko ini dia juga sempat berpikir wis dia nggak bisa bahasa Inggris itu gimana nanti di sana seperti itu ya. Ternyata setelah yang nyampe di sini, ternyata eh, bahasa itu yang dipakai itu bahasa Ceko, dan itu pun eh, dia juga nggak ngerti di awal bekerja di sini ya. Tapi ya beruntunglah teman-teman yang ajak kerja di sini ya, yang dari Ceko, ada dari orang Ceko juga, terus orang Slovakia, orang Ukraina itu ya kebetulan enak juga kerjanya ya. Kita kadang-kadang pakai bahasa isyarat, tapi dia juga masih belajar di sini ya, lewat ini. Dia juga, dan sekarang dia semakin apa namanya, semakin inten ya belajar bahasa Ceko ya, artinya semakin sering dia belajar bahasa Ceko. Dan kebetulan teman yang bekerja di sini ya, dia namanya Dene, dia mau ngajarin dia bahasa Ceko ya, apa yang dipakai itu kebutuhan, artinya kebutuhan bahasa yang contohnya kesini gitu kan. Food kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi dia catat lah, dia bawa buku kecil kayak gini, bawa pulpen seperti itu, dia bawa gini, nanti dia apa ya, dia tanyain dah ya, pokoknya menanyakan minimal dia ngerti loh.
Jadi kalau dia nggak ngerti, dia bilang gini, dia juga bahasa Inggrisnya sedikit-dikit juga. Campur ya, kadang bahasa Inggris dikit, bahasa Ceko gitu. Dia bilang gini, "Dene," itu namanya Dene, eee eee, "in Česky," gitu loh, adanya di, bahasa bahasa Cekonya kan dia bilang Česky ya, kalau Ceko Česky di sini. Itu apa gitu lah, "What?" katanya. Ya sekedar kayak gitulah bahasanya. Setelah itu dia ngerti dah, oh maksudnya ini, kalau dia kan nggak bisa bahasa Indonesia, tapi dia jelaskan pakai bahasa Inggris, oh gitu. Dan dengan cara gerakan, nah akhirnya dia mengerti, oh artinya ke sini gitu. Ada kalau 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 ke sini itu kan comeback ya, in English comeback. Dia ulang nanti mangga anu gitu dah, berarti anu itu iya gitu. Nah, seperti itu, yang dia lakukan sekarang ya. Ya seiring waktu, kalau kita tekun masa dalam setahun 2 tahun ya, karena kontrak yang di sini kerjanya kan 2 tahun ya. Masa dalam setahun 2 tahun tak bisa bahasa Ceko lah. Kalau kita tekun ya selama 2 tahun kita pasti bisa bahasa Ceko. Seperti apalagi bahasa Ceko itu, tulisannya itu dia pakai, apa ya, kalau tidak salah itu bahasa Latin ya. Jadi penempatan kata-katanya itu tidak jauh beda dengan bahasa Indonesia, seperti itu. Jadi kalau bahasa Inggris kan kayak ketukar-ketukar ya, bahasanya seperti itu. Tapi kalau bahasa Ceko mirip-mirip lah dengan kayak bahasa Indonesia, artinya penempatan katanya. Contohnya mau kemana gitu kan, contohnya seperti itu. Iya penempatannya sama. Kalau bahasa Inggris kan kadang-kadang dia penempatannya terbalik dia seperti itu. Kalau di Ceko hampir mirip dah dengan bahasa Indonesia, penempatan katanya itu seperti itu. Nah jadi mungkin itu teman-teman yang ada nama @Juntapana ya, penjelasan dari Tiang bahwa tidak usah terlalu khawatir ya. Yang terpenting cari dulu agen yang istilahnya sudah terbukti lah memberangkatkan kandidat yang ke negara Ceko, seperti itu. Oh ya teman-teman, karena gini teman-teman, kalau teman-teman masih bekerja di Indonesia, mohon maaf aja ya, kita tidak akan bisa merubah keadaan untuk meningkatkan taraf hidup kita, tidak bisa. Makanya yang berpikir ya, semoga ya teman-teman yang masih umur produktif, karena tolong dicatat ya, karena untuk bekerja di negara Ceko ini itu baru tamat SMA sudah bisa sampai umur maksimal 35, itu standarnya seperti itu. Makanya kalau teman-teman umurnya masih 35 tahun ke bawah, itu kesempatan bagi teman-teman untuk memutuskan bekerja di negara Ceko seperti itu. Nah kalau lebih dari itu, nah mungkin suatu keberuntungan kalau masih bisa ya, mungkin umurnya sudah mungkin 40 seperti itu, 38, 40 seperti itu. Kalau masih bisa bekerja ke negara Ceko, berarti itu menurut yang itu suatu keberuntungan. Nah seperti yang pribadi, waktu yang masukkan lamaran ke sini kan umur yang 45 ya. Nah berarti yang termasuk orang beruntung seperti itu. Nah mungkin itu aja penjelasan dari Tiang di video Tiang kali ini, semoga bermanfaat. Jadi teman-teman boleh juga komentar di video Tiang kali ini ya, di video-video Tiang kali ini ya, apa pertanyaan teman-teman ya, mudah-mudahan Astung Kare Tiang bisa menjawab, Tiang akan jawab seperti itu. Dan Tiang berdoa bagi teman-teman yang masih berproses ya, karena ada juga yang ngechat Tiang bahwa dia masih berproses, minta doa ya. Tiang berdoa semoga teman-teman itu segera mendapatkan jadwal ngeplay visa, intinya di ngeplay visanya itu. Ya mungkin itu aja video Tiang kali ini, semoga video Tiang kali ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton channel Tiang ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe di kolom komentar ya. Dan salam rahayu dengan Tiang Pangurangi dari daerah Semina, negara Ceko.